Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Waalaikumsalam, Bu. semuanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Waalaikumsalam baik, Bu. Bu. Gimana Waalaikumsalam. kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya, ini yang join udah 18 orang, udah banyak. Ya, silakan yang belum absen, ya silakan absen karena ini absennya nanti akan saya input di apa namanya di Siska, ya. By chat, Bu. By chat di ini di kolom chat ya, tulis nama dan NIM Sekarang Bu. sekarang. Jangan besok, nanti besok kamu nggak ke input dong ke Siska. Besok Pak Res. Baik Pak Eko. Ngopi sekarang Pak Eko. Baru tidur ya Pak Res ya. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini ya, apa namanya di pertemuan kedua dari tatap muka secara virtual ya. Ini ada 18 orang, ya masih ada 10 orang lagi, nggak apa-apa nanti joinnya sambil terus saya presentasi. Ya, jadi hari ini seperti biasa ya, kita tatap muka dan sekali lagi tidak ada forum dan kuis tetap. Jadi masih tetap seperti kemarin, belum ada forum dan kuis. Kemarin waktu saya Jimit di Undira ya, ini masih ada yang ini ya, masih ada yang mau join. Ya, jadi gini, ada yang bertanya, Bu, kalau misalnya saya apa sih bedanya saya join dengan email Undira dan email pribadi? Nah, jadi gini, kalau kalian join dengan email Undira itu kalian bisa buka bisa buka e-learning terus kamu langsung join tanpa di-admit oleh dosen. Jadi sudah otomatis langsung join. Nah, kalau pakai email Undira, kalau pakai email pribadi itu harus di-admit dulu sama host yaitu dosen. Bedanya di situ. Jadi sebenarnya lebih bagus yang mana Bu? Ya, sebisa mungkin daftar email Undira. Kan udah di notifikasi ya sama TU ya. Kalau bisa mahasiswa itu memiliki email Undira ya, seperti itu. Jadi pada saat kalian join itu nggak perlu di-admit lagi oleh dosen. Yang pertama, yang kedua, ya jadi karena saya ini udah ini semester ketiga saya ngajar KWN. Nah, jadi hari ini saya jadi karena memang ada kewajiban untuk memberikan tugas besar ya. Nah, jadi setelah saya pertimbangkan dari 2 semester yang lalu, tugas besar kita sih cukup sekali ya KWN itu ya, tapi saya mulai berikan dari mulai sekarang nih. Dikumpulinnya kapan Bu? Dikumpulinnya nanti habis UTS, tapi saya kasih duluan ya. Kenapa? Karena kebanyakan mahasiswa itu dapat tugas besar itu setelah UTS, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau setelah UTS nanti kalian dapat tugas, kalian kan berapa mata kuliah nih, jadi KWN dan juga pasti banyak mata kuliah yang lain. Jadi numpuk tugas besarnya. Betul Bu. Nah, jadi saya sudah kasih tugas besar ya. Tugas besar KWN sudah saya upload. Nah, tugasnya berbentuk apa Bu? Tenang aja, tugasnya nggak tugas makalah. Tugasnya hanya soal esai. Karena memang makalah itu takutnya saya terlalu berat ya kalau makalah ya, nanti takutnya kalian pusing lagi, imunnya turun lagi ya, lagi pandemi ya. Nah, jadi soal esai itu mencakup beberapa modulnya sudah ada semua di assignment. Nah, jadi kalian nih dari mulai online kedua, dikumpulkannya itu nanti kan UTS itu di online ke-8 ya, jadi dikumpulkannya nanti di online ke-9, jadi masih panjang. Tapi boleh kalau misalnya udah selesai boleh lebih cepat ngumpulin lebih bagus ya. Jadi waktunya panjang. Nah, saran saya kerjakan sehari 1 soal. Kalau itu kan ada 8 soal. Jadi kalau sehari 1 soal 8 hari kelar itu. Bener Bu, benar 8 hari kelar ya. Pokoknya bisa lebih cepat, lebih keren lah nilainya ya. Ya jadi saya memang kasih tugasnya lebih awal ya, walaupun waktunya lama supaya nanti kalian nggak numpuk ya. Biasa sekarang memang dosen-dosen itu memang biasanya kebanyakan ngasihnya tuh habis UTS ya. Nah, kalau sekarang kalian nanti bisa nyicil dari sekarang. Nanti saya akan saya terangkan lagi terkait tugas besar. Oke, ini sudah ada 18 orang. Kita mulai aja ya. Sudah saya record juga. Ya, hari ini kita akan berbicara materi yang kedua, ya, yaitu materi tentang negara dengan sistem pemerintahan, ya. Nah, saya akan terangkan materi dulu, habis itu nanti baru kita
saya akan terangkan tugas sebentar ya. Nah, setelah kita terangkan tugas, baru nanti kita tanya jawab ya. Apakah hari ini ada yang bentrok lagi? Ikut kuping kiri KWN, kuping kanan mata kuliah lain? Ada Bu, nanti jam 8 disambung sama Ayo. yang mata kuliah 1. Iya ya, saya juga heran ya. Saya juga untuk KWN yang hari Jumat itu saya juga bentrok loh. Bahkan bentroknya satu kelas loh. Bukan satu per mahasiswa, satu kelas bayangin. Nah, Satu kelas bentrok sama mata kuliah pengantar interaksi manusia dan komputer. Untungnya saya sama dosennya kompak ya. Saya lagi ngajuin saya nggak tahu apakah kesalahan memang. Kalau dosen sama mahasiswa kan ya tinggal dapat aja di Siska kan. Dosen ngajar hari ini jam segini, mahasiswa daftar ini segini. Tapi kok tiba-tiba bentrok gitu, itu saya juga bingung juga ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan sistem kita akan lebih baik ya. Karena kalau kayak gitu yang saya takutin sih pas UTS nanti sama UAS, itu yang saya takutkan kalau bentrok ya. iya betul Bu. Ya itu dia. Ya mudah-mudahan nanti ada solusi ya. Kalau saya sih solusinya kemarin kalau misalnya nggak bisa digeser ya bagi dua aja, saya bilang sama dosen ininya. Jadi saya dari jam 7.15 sampai jam 8 saya selesai KWN-nya. Nanti bapaknya dari jam 8 sampai 9.45 gitu. Karena kan mau nggak mau gimana, nggak ada solusi, mau nggak mau tinggal kreatif dosennya doang ya. Kerugiannya ya jadinya ya paling setengah-setengah ya, mau nggak mau. Ya mudah-mudahan ke depan jadi sistemnya bisa otomatis ya, kalau mahasiswa ngisi ARS terus udah di hari dan jam itu, pada saat mau ngisi di jam yang sama itu udah otomatis keblok, mudah-mudahan ya. Karena saya dari kemarin besok juga ngisi B itu juga ada beberapa yang bentrok ya, saya juga jadinya bingung, padahal Jimit udah wajib sekarang ya. Oke lah ya, mudah-mudahan itu persoalan teknis, nanti kita akan coba selesaikan bersama. Oke, saya akan Bu, saya Ya. izin off cam ya Bu. Izin off Oh cam. iya, nggak apa-apa. Masih tetap kelihatan ganteng kok, tenang aja. Walaupun Bu. off cam ya. Bu, saya Ya. izin on cam Bu. Oh, justru malah Makasih. bagus kalau on Oh cam iya ya. Bu, makasih Bu. Jadi saya bisa lebih kenal ya nggak? Oke, saya Soalnya mulai gak ya. enak Bu kalau bolak balik kamar mandi sama itu Bu, ganti. Soalnya habis ganti perban juga Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Kamu kenapa ganti perban? Kan saya lagi after ini Bu, selesai operasi mau habis batu Oh. ginjal, terus mau cabut Oh. standnya itu kan ada yang bocor bekas jahitannya, jadi saya pipis itu ada 2 jalur Bu, di pinggang sama di kelamin gitu Bu. Oh, Jadi harus gitu. ganti perban terus gitu, bocornya gitu. Saya doakan semoga cepat sembuh ya. Tapi saya Amin, semangat amin ya. Bu. Makasih. Dalam keadaan begini masih semangat kuliah. Alhamdulillah ya. Ilmu nomor 1 Bu. Oh, aduh. Hebat. Hebat. Oke, sudah terlihat ya. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang negara dan sistem pemerintahan. Sebelumnya saya beritahukan bahwa ternyata kemarin ada perubahan materi ya, yang tadi kemarin saya sampaikan panduan perkuliahan. Jadi ternyata ada dua materi modul yang diganti. Jadi nanti modul ketiga Anda itu bukan identitas nasional, tapi dihadirkan lagi nih mata kuliah Pancasila. Bukan mata kuliah Pancasila ya, bab tentang Pancasila dan implementasinya. Nah, kemudian saya juga sedikit menyayangkan ya, ternyata di modul 13 itu yang harusnya kita berbicara tentang hubungan agama dan negara, ternyata dirubah menjadi masyarakat madani. Saya sih tetap mengupayakan mudah-mudahan ya modul hubungan antara agama dan negara di semester depan harus ada lagi ya, karena itu penting sekali di era sekarang ya. Nah, jadi kemarin saya harus menyesuaikan RPS, tapi perubahannya itu sedikit sekali, cuman 20% ya. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh banyak terhadap apa yang saya sampaikan kemarin. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi kedua, yaitu negara dan sistem pemerintahan. Iya, kenapa sih kita itu pada dasarnya manusia itu perlu negara, ya kan? Nah, kita tahu bahwa dulu itu sebelum ada Indonesia, ya bahkan sebelum ada negara-negara di dunia itu, kita
mengenal adanya Nusantara. Jadi bukan berbentuk negara, jadi sistemnya kita masih kedaerahan. Bahkan di dunia pun pada saat itu di zaman-zaman yang primitif pun masih belum mengenal negara ya. Oke, kenapa manusia itu pada dasarnya memerlukan negara? Yang pertama ini adalah kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia itu tidak akan bisa hidup sendiri. Manusia itu harus berinteraksi dengan negara lain. Ya. Izin Bu, bisa Ya. dibuat slide nggak Bu? Soalnya tulisannya kecil Bu, nggak lihat kalau saya ya. Kalau nggak tahu Ini teman-teman. saya udah full screen, masih belum bisa dilihat. Kecil ya? Kamu pakai HP ya? Pakai laptop Bu. Atau gini aja nanti saya jelasin, nanti kamu bisa download ya kan. Kecil, Bu. Iya, kekecilan ya. Saya juga udah buat nih. Gak apa-apa ya, saya sambil terangin nanti nanti bisa di-download ya, di-download nanti dibaca. Oke? Nanti bisa disesuaikan sambil dengar rekaman. Sekarang kan udah ada direkam ya. Oke. Nah, yang pertama adalah manusia sebagai makhluk sosial ya, di sini. Mudah-mudahan terlihat nih kursor saya. Manusia sebagai makhluk sosial sehingga dia perlu interaksi dengan manusia lain. Yang kedua, ini adalah kodrat manusia sebagai manusia makhluk politik. Makhluk politik itu dalam artian begini. Artinya manusia itu secara kodrati dia punya jiwa untuk memimpin. Nah, tapi dia juga punya secara kodrati jiwa untuk dipimpin oleh seseorang atau kekuatan yang lebih besar. Nah, jadi ada secara naluri politik kita bisa menjadi follower atau kita bisa menjadi founder lah, kira-kira seperti itu ya. Nah kemudian kedua latar belakang inilah sebagai makhluk politik dan makhluk sosial ini yang kemudian menjadikan manusia ini ingin hidup berkelompok, kemudian membangun komunitas ya, seperti itu kira-kira. Nah komunitasnya itu dari yang mulai sebentar. Jadi saya memang agak susahnya sebentar ya, karena di sini ada yang nggak pakai email Undira, jadi saya harus admit satu-satu nih. Maaf kalau saya agak putus-putus ya, karena saya jadi akhirnya harus stop sharing karena tadi ada yang mau join, saya harus admit dulu. Oke, saya akan share kembali. Ya, nah itu ya kira-kira seperti itu karena memang kodrat manusia sebagai makhluk politik dan juga makhluk sosial. Nah, yang kedua itu ada di tanda panah berikutnya. Mohon maaf ya kecil, nanti kalian bisa download dan bisa baca sendiri. Yang kedua karena sifat manusia adalah secara kodrati bersifat homo homini lupus. Artinya seringkali manusia yang kuat atau kekuatan yang kuat itu menindas manusia yang lemah. Kelompok yang kuat seringkali menindas kelompok yang lemah. Ya, contohnya apa Bu? Contohnya pada saat Indonesia dulu menjadi Nusantara, belum menjadi negara, ya kan, masih primitif, masih pribumi, itu kita tahu bahwa ada kekuatan yang terorganisir, yang formal, yang kemudian datang, yang dengan lambang VOC, yang kemudian melihat Indonesia sebagai potensi rempah-rempah dan lain sebagainya, dan mulailah kemudian menjajah Indonesia. Karena ya pada saat itu kita belum ada negara, kita masih primitif dan lain sebagainya. Nah, hal ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di banyak belahan dunia. Ada kelompok yang kemudian kuat, ya kan, kayak pada saat itu dulu ada Hitler ya dengan kekuasaannya yang begitu luar biasa, ya dengan politik nazismenya yang luar biasa, kemudian menjadi satu negara yang mempunyai militerisme yang kuat di Eropa. Pada saat itu pasti dia secara kodrati ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Nah ini akhirnya menindas negara-negara lain yang lemah atau kelompok-kelompok lain yang lemah. Nah hal ini menimbulkan kesadaran dari sebagian masyarakat ya, sebagian manusia bahwa mereka perlu suatu mekanisme pembentukan organisasi di mana organisasi tersebut bisa melindungi hak-hak mereka. Nah, mereka ingin mengabdi pada organisasi tersebut, tetapi dengan jaminan organisasi tersebut harus bisa melindungi hak-hak dan kepentingan mereka.
Nah, disinilah mulai muncul inisiasi untuk membentuk suatu organisasi negara. Nah, organisasi negara di sini adalah diharapkan dengan membentuk satu organisasi yang kemudian kita sebut dengan negara, di situ ada pengakuan terhadap orang yang kelompok yang kuat yang kemudian bisa melindungi kelompok yang lemah. Dengan cara apa? Pada saat kita mau membentuk negara, kita menyusun yang namanya dasarnya dulu. Dasarnya itu apa? Dasarnya itu adalah kalau kita kenal kalau Anda belajar dari teori John Locke, teori Montesquieu dulu waktu SMA, ada yang namanya kontrak sosial antara kelompok yang akan berkuasa dengan masyarakatnya. Kontrak sosialnya itu berupa apa sih? Kalau di Indonesia berupa konstitusi undang-undang dasar. Jadi kontrak sosial itu adalah kesepakatan bersama antara masyarakat di negara itu untuk membentuk negara. Nah, di mana di dalam konstitusi itu ada satu kekuatan yang mengikat bahwa siapapun yang berkuasa di negara itu, di wilayah itu, harus bisa melindungi kepentingan dari masyarakatnya. Nah, jadi kenapa manusia itu perlu negara? Ya agar dengan kontrak sosial dengan kontrak sosial tadi tidak terjadi lagi yang namanya penindasan terhadap rakyat, karena di situ sudah ditulis kayak Indonesia. Di Undang-Undang Dasar itu sudah jelas tertulis bahwa apa kewajiban pemerintah terhadap warga masyarakatnya, dan apa pula kewajiban warga negara kepada pemerintahnya. Nah, apa saja yang bisa kita tuntut kepada pemerintah. Nah, di sini ada mekanisme perlindungan hak-hak dan juga kepentingan dari masyarakat tersebut. Jadi itu ya. Jadi kalau sebelum ada negara kan ya tiba-tiba ada penjajah mau menguasai dan ya pribumi harus tunduk, misalnya kalau waktu seperti Indonesia zaman dulu kalau tidak mau tunduk misalnya seperti Romusa, ya berapa orang yang dibunuh? Berapa kali terjadi genosida misalnya. Nah, disinilah mulai timbul kesadaran ya dari banyak sekali manusia-manusia di belahan dunia, wah kita perlu nih suatu organisasi yang kita akui sebagai pemimpin kita, tetapi mereka juga harus bisa melindungi kita sebagai warga negara. Nah, pengakuan itu biasanya dituangkan dalam satu kontrak sosial yang bernama Dasar Pendirian Negara, bisa konstitusi. Kalau kita nyebutnya konstitusi atau undang-undang dasar, kalau Amerika biasanya konstitusi. Kalau misalnya di Prancis dulu pada saat terjadi kesewenang-wenangan antara kaum borjuis, yaitu kaum monarki. Anda tahu ya, pernah belajar juga revolusi Prancis, Raja Louis ke-16 yang ada filmnya tuh, istrinya namanya Marie Antoinette ya, yang kemudian dia sangat sewenang-wenang terhadap masyarakatnya. Akhirnya timbul pemberontakan dari masyarakatnya menuntut kebebasan, dan akhirnya muncul yang namanya saya lupa ya namanya deklarasi Prancis atau Declaration of Independence atau Bill of Rights, yang kemudian berubah menjadi suatu negara demokrasi. Dan di situ ada kontrak sosial melalui Bill of Rights itu atau Declaration of Independence itu, yang kemudian harus menjamin kesejahteraan dari rakyat yang bersangkutan. Jadi itu ya. Jadi perlu negara itu yang pertama harus ada kontrak sosialnya, di mana kita mengakui pemerintahan yang sah, dan pemerintahan yang sah melalui kontrak sosial itu tadi harus melindungi ya hak-hak warga negara, harus bisa mensejahterakan negara. Kalau contoh di Indonesia pada saat 18 Agustus itu berdiri pada saat 17 Agustus kita proklamasi, tanggal 18 Agustus Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila disahkan menjadi konstitusi dan dasar negara sebagai tonggak utama pendirian negara kita. Nah itu ya, kenapa manusia perlu negara. Oke, kemudian slide yang kedua. Kira-kira apa sih pengertian dan teori negara? Ya, kalau misalnya kita lihat dari Inggris, ya kan? Kalau kita lihat dari bahasa Inggris itu state. Kalau misalnya bahasa Belanda itu staat. Kalau Perancis itu asal katanya tuh etat, ya. Artinya semua sama-sama negara. Nah, itu artinya keadaan yang sifatnya tegak. Tegak itu artinya adanya pengakuan dari masyarakat. Tetap itu artinya adanya wilayah yang tetap. Artinya adanya wilayah kedaulatan yang tetap. Nah, kita akan bahas satu-satu di sini ya. Nah,
Kalau arti secara umum, negara itu adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu diatur oleh pemerintahan yang ada di wilayah tersebut. Pengertian tersebut memiliki makna bahwa negara itu memiliki pemerintahan yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu arti secara umum. Nah, kemudian juga ada beberapa pakar yang mengartikan apa itu negara. Kayak misalnya John Locke. John Locke itu kalau di KWF itu bisa dikenal sebagai the father of civic law, artinya bapak kewarganegaraan. Jadi ilmu-ilmu kewarganegaraan itu banyak sekali kita ambil dari ilmu-ilmu negara itu banyak sekali kita ambil dari John Locke ya. Kalau John Locke bilang kalau negara itu adalah organisasi dari hasil perjanjian masyarakat. Melalui apa? Melalui konstitusi kah? Melalui deklarasi kah? Melalui perjanjian kah? Nah, itu dia. Nah, kemudian ada yang namanya Max Weber. Nah, Max Weber ini adalah suatu pakar yang kemudian memberikan definisi umum tentang negara, dan menurut saya inilah yang kemudian menjadikan ada negara-negara yang sifatnya otoriter. Karena menurut Max Weber seperti ini. Jadi kalau misalnya negara itu adalah suatu organisasi yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan, baik secara fisik ya, menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun secara morality, dan itu sah dalam suatu wilayah. Jadi boleh saja. Jadi organisasi itu punya kekuatan untuk menggunakan kekuatannya secara fisik atau secara morality untuk menekan masyarakat tersebut di suatu wilayah tersebut, dan itu sah, tidak melanggar hukum, artinya seperti itu. Itu kata Max Weber. Nah, kemudian ada juga kata Soltow ya, Roger F. Soltow. Dia mengatakan bahwa kalau negara itu adalah alat yang mengatur, mengendalikan persoalan yang sama atas nama masyarakat. Ini nanti kita akan bedah satu-satu nih, definisi-definisi itu. Nah, ini dia. Nah, pakar-pakar tadi itu juga ada yang kemudian memberikan definisi tentang asal-usul negara. Ya, nah inilah yang kemudian kalau Anda lihat kenapa sih di dunia ini ada negara-negara liberalistik, kenapa sih di dunia ini ada negara-negara yang kemudian otoriter, tapi ada juga negara kesatuan kayak Indonesia. Ternyata juga teori-teori pendirian negara juga bermacam-macam ya. Yang pertama adalah Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini kalau misalnya kita belajar di ilmu negara itu dikenal sebagai bapak liberalistik. Nah, jadi Thomas Hobbes ini mengatakan seperti ini. Menurut Thomas Hobbes, negara itu adalah suatu masyarakat hukum, ya, suatu masyarakat hukum. Jadi hukum itu artinya ada peraturan yang mengikat ya, yang disusun atas nama kontrak. Nah, itu tadi kembali ke kontrak sosial yang tadi saya bilang antara seluruh perorangan. Nah, dia nyebutnya di sini bukan antara seluruh masyarakat, tetapi dia katakan seluruh perorangan dalam masyarakat tersebut. Artinya negara itu dibangun karena ada kontrak sosial antara pemerintah dengan individu-individu di dalam masyarakat itu. Jadi yang disebut adalah individu. Artinya hak individu ini sangat penting di negara itu. Nah, makanya di sini yang ditekankan adalah hak-hak individu, bukan hak secara mayoritas. Nah, inilah yang kemudian melahirkan sebentar ada yang mau join, saya admit dulu. Inilah yang kemudian melahirkan yang namanya paham-paham liberalistik. Nah, ini kita kenal dengan namanya teori kontrak sosial. Biasanya teori-teori Thomas Hobbes ini diterapkan di Amerika atau di Eropa. Jadi kalau kita lihat kan di Amerika itu paham liberalnya dan individualistiknya cukup tinggi ya. Nah, ini. Kemudian ada teori golongan atau teori kelas. Nah, ini keras nih. Teori-teori ini dicetuskan oleh seorang yang mencetuskan asal mula ajaran komunisme, ya, yaitu Karl Marx. Karl Marx Anda pasti sudah tahu ya siapa itu Karl Marx ya. Jadi Karl Marx itu mengatakan begini, negara itu adalah suatu alat, ya, untuk alat suatu golongan. Jadi negara itu adalah alat suatu golongan kelas untuk menindas kelas lain yang lebih lemah. Contoh, golongan ekonomi kuat menindas golongan ekonomi lemah. Contoh lagi,
kaum borjuis menindas kaum buruh. Dulu terjadi revolusi industri, ya, pada akhirnya melahirkan yang namanya komunisme. Dulu Anda pernah tahu ada sejarah namanya revolusi industri, di mana kaum-kaum borjuis, sang pemilik modal itu semakin kaya, kaum buruh yang bekerja 24 jam sehari, bahkan tidak mencapai welfare apapun, bahkan semakin menderita hidupnya. Nah, kemudian ini timbul pemberontakan dan lain sebagainya, muncullah yang namanya ajaran sama rata sama rasa. Ini kalau saya terangin panjang ya sejarahnya. Ini yang kemudian muncul melahirkan benih-benih yang namanya sosialisme, komunisme, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian belajar ideologi tuh, perbandingan ideologi, sebenarnya komunisme itu adalah komunisme itu bertolak belakang sama sekali dengan yang namanya kapitalisme. Itu sangat berbenturan erat pahamnya. Jadi kalau kapitalistik itu adalah individualistik, kalau komunisme itu biasanya ajaran ekonominya sama rata sama rasa. Nah itu pencetus untuk komunisme itu dan sosialisme itu awal-awalnya itu dari Karl Marx. Memang jadinya keras jadi makanya Anda pasti kenapa sih kok ada negara otoriter gitu. Nah ternyata memang mengikuti teori-teori dari Karl Marx. Coba Anda googling nanti ajaran-ajaran Karl Marx. Nah itu banyak sekali yang mengulas ya. Oke, kemudian ada negara-negara yang seperti Indonesia ya, yang tidak mementingkan yang namanya golongan, sara dan lain sebagainya, karena mengatakan begini, negara adalah susunan masyarakat yang integralistik di mana di dalamnya ada banyak golongan, ya, kemudian anggotanya itu berhubungan erat satu sama lain. Jadi teori ini menekankan pemikiran persatuan tanpa memihak satu golongan manapun. Nah ini dia. Teorinya itu adalah dicetuskan oleh Hegel, oleh Muller, oleh Spinoza ya. Ini yang kita anut sekarang, yaitu kenapa muncul banyak sekali negara-negara kesatuan meskipun di dalamnya itu ada berbagai macam etnis, berbagai macam ras ataupun agama. Nah, ini ada juga teorinya seperti ini ya. Nah, kemudian kita masuk kepada unsur-unsur negara. Oke. Bagaimana sih suatu negara itu bisa dikatakan sebagai negara? Ternyata ada unsur konstitutif dan juga unsur deklaratif. Kita akan bedah satu-satu. Nah, ini dia. Yang pertama kita masuk ke ini dulu ya, unsur konstitutif. Oke, bagaimana sih suatu negara bisa dikatakan menjadi sebuah negara? Yang pertama dia harus ada yang namanya penduduk. Ya, nggak mungkin dong suatu negara itu akan menjadi negara kalau di dalamnya itu nggak ada penduduknya, ya nggak mungkin. Nah, penduduk itu adalah orang yang tinggal di wilayah tersebut dengan syarat harus memiliki surat resmi untuk tinggal di wilayah tersebut. Nah, artinya apa? Artinya kalau dikatakan penduduk itu ada dua ya. Yang pertama, penduduk itu bisa warga negara, bisa non warga negara. Kalau dinamakan warga negara, dia harus punya keterkaitan hukum dengan negara tersebut yang mengakui bahwa dia adalah penduduk dari warga negara dari negara tersebut. Contohnya apa? Contohnya kita punya KTP, kan? Catatan sipil dia Bu ya. Oh, catatan sipil ya. Itu apalagi itu? Itu pengakuannya bukan dari negara, tetapi juga dari mertua ya nggak? Ya. Nah jadi kemudian kalau anak bisa melalui akte, kemudian bisa melalui bisa juga melalui KK dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dengan non penduduk ya atau non warga negara? Itu juga bisa warga negara asing atau warga negara sementara yang kemudian mempunyai izin tinggal di negara tersebut ya. Itu dia penduduk. Jadi kalau Anda bilang, "Bu, apakah penduduk itu hanya warga negara?" Tidak. Penduduk itu bisa menjadi warga negara, bisa jadi non warga negara. Yang penting dia punya izin tinggal ataupun dia punya surat resmi untuk ada di negara tersebut. Kalau surat resmi itu misalnya apa, Bu? Misalnya dubes. Dubes itu namanya credential letters, penunjukan untuk kemudian dia bertugas ke negara tersebut. Itu bisa jadi menjadi penduduk walaupun dia non warga negara. Ya, kira-kira seperti itu. Yang kedua adalah wilayah. Jadi kalau negara itu harus punya batas teritori yang jelas, wilayah yang jelas antara darat, laut, dan udara.
Nggak mungkin namanya negara tapi kita nggak punya batas wilayah teritorial, ya kan? Dan wilayah tersebut, wilayah teritori tersebut merupakan tempat di mana rakyatnya itu tinggal, tempat di mana pemerintahannya itu dijalankan. Jadi nggak mungkin nih warga negara Indonesia tinggalnya di Indonesia, tapi pemerintahannya ada di Amerika, nggak mungkin. Jadi kalau wilayah di Indonesia, pemerintahannya juga ada di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu unsur diakuinya suatu negara. Kemudian yang ketiga itu adalah pemerintahan. Nah, ini pemerintahan yang bagaimana, Bu? Pemerintahannya pemerintahan yang berdaulat. Berdaulat terhadap kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Apa itu eksekutif, yudikatif, legislatif? Nanti kita bahas, ya. Jadi pemerintahan yang berdaulat itu yang seperti apa sih, Bu? Yang diakui oleh sebagian mayoritas rakyatnya. Nah, di sini nih kalian, adanya pengakuan secara de facto. Secara wilayah itu ada, secara rakyat ada, secara pemerintahan diakui oleh rakyatnya. Juga harus diakui secara de jure, diakui oleh masyarakatnya secara hukum, misalnya melalui konstitusi, dan juga diakui oleh negara-negara lain. Nah, kalau saya ngomong begini, ada langsung nih mahasiswa biasanya yang tanya, Bu, kalau gitu Taliban tuh bagaimana, Bu? Apakah bisa dikatakan sebagai negara? Nah, kalau Taliban itu masih belum bisa dikatakan, menurut pendapat saya, masih belum bisa dikatakan sebagai negara. Karena dia masih belum ada pengakuan secara de jure. Jadi masih secara de jure-nya itu kan itu masih ini ya, masih belum diakui secara sepenuhnya. Yang pertama itu. Untuk pengakuan de jure, kalau dia sudah diakui secara de jure oleh negara lain, dia pasti ada yang namanya perwakilan diplomatik. Nah, itu sudah diakui sebagai negara. Jadi menurut saya Taliban itu masih belum diakui sebagai negara, tetapi dia dalam tahap merintis menjadi sebuah negara yang sah. Nah, itu dia ya. Beda dengan ISIS misalnya. ISIS dia menduduki Syria, tetapi Syria itu punya pemerintahan yang sah dan kemudian berperang melawan ISIS. Nah, apakah itu bisa dikategorikan Islamic State? Kan ada state-nya. Itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah negara berdasarkan ketentuan secara umum. Tapi kalau menurut anggota ISIS sendiri ya pastilah ya namanya anggotanya dibilang ini negara gitu ya. Tapi kalau secara umum, kalau Taliban itu menurut saya sedang berjalan menuju pengakuan sebuah negara yang sah. Tapi belum, kalau menurut pendapat saya sampai sekarang belum, karena yang mengaku itu baru Cina, ya kan? Tapi mereka itu lagi berjuang menuju ke arah sana ya. Penduduknya kan juga, penduduk Taliban kan masih 50-50 tuh, ya kan? Masih belum mengakui Taliban yang sah secara secara hukum. Bahkan negara-negara, bahkan PBB kemarin saya baca beritanya Taliban mau hadir di sidang umum PBB. PBB bilang, oh tidak, pemerintahan yang sah adalah pemerintahan Presiden Ashraf Ghani. Biasanya seperti itu ya. Nah itu Anda Afghanistan, bisa, Bu. ya Afghanistan. Jadi Anda tuh bisa bandingkan tuh analoginya. Mana sih yang disebut negara, mana sih yang disebut separatisme, mana sih yang disebut negara yang sedang berjuang menjadi negara. Nah itu makanya saya kasih banyak contoh ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bentuk-bentuk negara. Nah, ini Anda pasti melihat di dunia ini banyak sekali kok ada negara di dalam negara, kayak misalnya serikat ya, kayak Amerika itu punya negara bagian. Tapi ada juga negara yang kemudian punya kepala negara itu raja gitu, ratu. Nah, kita akan pelajari ya. Kira-kira apa saja sih bentuk negara? Sebenarnya bentuk negara itu banyak sekali ya di dunia ini ya. Tapi ini yang paling umum ditemui di masyarakat di dunia. Yang pertama adalah negara kesatuan. Ya, kalau negara kesatuan itu merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan dia punya satu pusat pemerintahan yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Seperti Indonesia, kita adalah negara kesatuan. Meskipun sistem kita adalah otonomi daerah, tetapi kita masih punya satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Kemarin waktu saya terangkan tentang bab otonomi daerah, saya sudah bilang bahwa daerah diperbolehkan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, tapi bukan berarti menjadi negara bagian. Karena ada 6 hal yang tidak boleh diurusi oleh
pemerintah daerah. Salah satunya adalah hukum nasional. Kemarin ada juga yang bertanya, tapi kan daerah boleh menyusun itu, Bu, menyusun hukum sendiri. Betul, daerah boleh menyusun perdanya masing-masing. Tetapi tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya. Yaitu apa? Yaitu undang-undang, bahkan di atasnya lagi undang-undang dasar, di atasnya lagi ada pembukaan undang-undang dasar, dan di situ ada ideologi Pancasila. Artinya kita tetap dalam satu kesatuan negara, ya. Nah, itu dia, satu negara kesatuan. Kemudian negara serikat. Nah, kalau negara serikat itu biasanya terdiri dari state atau negara-negara bagian. Contohnya apa? Contohnya negara Amerika Serikat. Kita tahu bahwa Amerika Serikat itu individualistik ya, jadi berpengaruh tuh terhadap ego sektoral dari negara-negara bagiannya, dan akhirnya mereka memiliki negara bagian. Bahkan kalau yang saya pelajari ya, walaupun saya tidak mendalami seluruhnya tentang Amerika, tapi saya pernah baca gini, bahkan untuk perkawinan aja itu antar negara itu berbeda-beda. Jadi kayak saya pernah baca ada kaum homoseksual ya, dia ingin menikah, dia kalau nggak salah tinggalnya di Utah, negara bagian Utah, dan ternyata di situ tidak boleh dilakukan pernikahan sesama jenis. Nah, akhirnya dia pergi ke California untuk melangsungkan pernikahan sesama jenis, di mana di California itu dilegalkan. Nah, jadi mereka tuh kayak punya hukum sendiri-sendiri, walaupun nanti mungkin untuk hukum dasar tertingginya itu tidak boleh bertentangan ya. Tetapi kayak hukum pidana, hukum pidananya kan kalau kita lihat kan agak berbeda tuh. Saya kebetulan suka juga tuh ngulas-ngulas kayak kasus-kasus kriminal gitu ya. Jadi antara negara bagian A dan negara bagian B itu kadang-kadang hukumannya berbeda-beda. Ada yang menerapkan hukuman mati di negara A, ada yang tidak ya. Nah, itu negara serikat seperti itu. Jadi dia lebih individualistik ya. Jadi ada negara di dalam negara, meskipun mereka tetap union, membentuk satu perserikatan yaitu United States ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian ada negara monarki. Monarki ini biasanya dipimpin oleh seorang raja. Nah, karena negara monarki ini dulu kan rata-rata itu di dunia ini, di belahan dunia ini kan dipimpin oleh raja, artinya monarki. Nah, karena memang monarki ini banyak sekali menimbulkan absolutisme, akhirnya artinya mereka itu sangat berkuasa mutlak, bahkan yang namanya kekuasaannya seringkali kemudian tidak mengindahkan hak-hak demokrasi. Nah, akhirnya muncul pemberontakan yang kemudian melahirkan yang namanya monarki konstitusional. Jadi gini, ada negara yang kemudian dia monarkinya secara absolut, artinya raja itu berperan sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga berperan sebagai kepala negara. Jadi seperti yang kita lihat sekarang Arab Saudi. Arab Saudi itu King Salman itu ya, itu sebagai kepala negara, tetapi beliau juga yang kemudian memimpin pemerintahan. Itu namanya absolut. Nah, pada saat King Salman nanti wafat, itu biasanya tidak ada pemilu, ya. Biasanya itu diteruskan dengan penerus tahtanya. Nah, ini yang dulu menimbulkan gejolak banyak sekali. Salah satunya Prancis pada saat itu ya, karena sering sekali yang namanya monarki itu kemudian menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap hak-hak rakyat, ya. Meskipun kalau kita lihat Arab Saudi sekarang tidak seperti itu, ya. Mungkin sekarang lebih paham demokrasi sudah berkembang lebih bagus, dan Arab Saudi juga saya lihat masyarakatnya juga menerima, dan King Salman juga sangat bijaksana dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, tetapi juga ada juga yang monarki konstitusional, seperti Inggris. Inggris itu yang namanya raja atau ratu ya. Kalau Inggris itu ratu ya. Kemudian Thailand itu juga raja ya, punya raja. Tapi mereka hanya kedudukannya sebagai simbol negara. Jadi untuk kepala pemerintahan dan menjalankan pemerintahannya itu dijalankan oleh seorang perdana menteri. Nah, kedudukan raja dan ratu di sini biasanya untuk monarki konstitusi itu biasanya lebih kepada pengayom. Dia tetap punya peran di pemerintahan, tetapi lebih kepada penasehat. Jadi kayak seperti Thailand. Thailand itu beberapa waktu yang lalu sempat mengalami krisis politik. Terhadap siapa? Jadi mungkin mosi tidak percaya terhadap perdana menterinya, mungkin korupsi dan lain sebagainya.
Itu kan ricuh tuh, luar biasa tuh gejolak politiknya. Nah, di situ raja turun membantu untuk menenangkan masyarakatnya. Jadi raja datang dengan jangan melakukan anarkisme, jangan begini, jangan begini. Jadi dan rakyat itu tetap tunduk terhadap rajanya. Jadi itu hanya sebagai simbol negara untuk pengayom masyarakat dan lain sebagainya. Ya seperti Inggris juga seperti itu sekarang ya. Meskipun kalau Inggris saya lihat dia raja dan ratunya itu masih tetap diberi porsi dalam penyusunan undang-undang. Ya, tapi kalau di Thailand itu saya lihat itu rajanya itu hanya sebagai simbol negara, sebagai pengayom masyarakat dan juga pemerintahan. Tetapi tetap diakui dan masyarakatnya itu tetap bangga akan monarki konstitusionalnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga ada yang namanya oligarki. Nah, negara oligarki ini apa sih, Bu? Ya, negara oligarki itu adalah negara-negara yang kalau kamu lihat sekarang itu Korea Utara. Jadi, dia bukan monarki, ya. Kekuasaannya itu dipegang oleh kelompok elit. Kelompok elitnya itu bisa dibedakan menurut kekayaan kah? Bisa dibedakan menurut militer kah? Bisa dibedakan menurut pandangan politik atau keluarga terpandang. Contoh, kalau misalnya pandangan politik partai politik, dulu Rusia itu yang namanya kekuasaan pemerintahan itu dipegang oleh rezim Stalin, tentara merah. Dan Stalin itu komunis. Dan hanya anggota partai komunis saja yang boleh memegang jabatan pemerintahan. Kalau misalnya non-komunis tidak boleh memegang jabatan pemerintahan. Contoh yang kedua, Korea Utara. Korea Utara itu lebih kepada elit dari keluarga yang terpandang. Ya, kayak apa namanya Kim Jong siapa ya? Saya nggak sampai apa tuh. Kim Jong Il, Kim terakhir Kim Jong Un lah ya. Pokoknya intinya itu. Jadi si Kim Jong Il itu ayahnya Kim Jong Un itu meninggal pada saat Kim Jong Un itu umur 28. Anda bayangin, umur 28 tahun, belum ada pengalaman politik untuk memimpin negara, tapi karena keluarga dan harus diwariskan secara turun-temurun, mau nggak mau dia menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara sekarang, tanpa ada pemilu. Nah, ini oligarki. Bahkan kalau kita lihat sekarang kayak negara AFSO, Afrika Selatan, itu masih memegang politik apartheid. Jadi meskipun di Afrika, tetapi yang memegang kendali itu adalah orang kulit putih. Apartheid itu kan politik warna kulit ya. Jadi mayoritas yang memegang pemerintahan itu adalah orang berkulit putih. Nah itu oligarki, ya seperti itu. Nah kalau demokrasi, ya Anda sudah tahu sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat. Nah pemerintahannya tidak mungkin otoriter ya karena itu biasanya dilindungi oleh konstitusinya. Kira-kira seperti itu. Ini kita akan bahas nanti di pemerintahan Indonesia ya. Nah kemudian negara itu juga punya sifat organisasinya. Yang pertama adalah memaksa. Jadi memang benar, negara itu punya sifat memaksa. Meskipun kalau untuk negara-negara demokrasi, memaksanya ini harus sesuai dengan kaidah hak asasi manusia, kira-kira seperti itu. Jadi gini, negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekuatan fisik secara sah, yaitu memberikan sanksi kepada pelanggar hukum. Tapi ada tujuannya di situ. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian di masyarakatnya. Ya, jadi itu sifatnya memaksa. Biasanya memaksa melalui apa? Melalui ketentuan hukum. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah monopoli. Negara memiliki hak tunggal atau boleh menguasai sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan bersama. Contohnya Indonesia. Indonesia boleh memonopoli yang namanya sumber daya alam yang kemudian menguasai hak hidup orang banyak. Kita sudah tahu di Undang-Undang Dasar kita punya pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam yang kemudian mengandung hajat hidup orang banyak harus dikuasai sebesar-besarnya oleh negara dan untuk kepentingan rakyat. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi boleh dikuasai. Jadi negara itu boleh menguasai sesuatu hal yang kemudian untuk kepentingan rakyatnya. Ya, terus kemudian monopoli. Negara bisa saja melarang aliran politik tertentu, agama tertentu yang kira-kira membahayakan posisi dari ideologi negara. Kalau ada ideologi yang diterima oleh mayoritas di negara tersebut dan kemudian muncul satu aliran, satu pemikiran ya yang kemudian
merongrong ideologi dan membahayakan ideologi negara tersebut, negara boleh melakukan pelarangan terhadap aliran tertentu. Ya, karena apa ya? Karena ini sangat berbahaya terhadap kelangsungan negara tersebut. Beda halnya apabila memang pandangan tersebut atau aliran tersebut kemudian menjadi pandangan mayoritas. Ya, akhirnya ini terjadi kudeta misalnya. Kita tahu bahwa dulu terjadi kudeta saya lupa, di Peru kalau nggak salah. Oh, sekarang yang baru-baru ini terjadi ini di Guinea. Guinea ini kan kemarin terjadi kudeta. Ya, kudeta. Jadi kalau misalnya memang pandangan mayoritasnya sudah menghendaki adanya pergantian pemerintahan, itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau misalnya ini ada pandangan mayoritasnya masih pro, misalnya terhadap ideologi tertentu, tetapi kemudian ada ideologi-ideologi yang mau masuk yang bisa membahayakan negara tertentu, posisi negara tersebut. Nah, ini bisa dilarang. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian totalitas. Jadi semua hal tanpa kecuali merupakan kewenangan negara. Ya, seperti pajak itu merupakan kewenangan negara. Bela negara, semua orang sama di hadapan hukum. Nah, itu adalah kewenangan negara. Nah, itu sifat negara ya. Nah, kemudian fungsi negara kita tahu yang pertama adalah fungsi penertiban, yang kita tahu bahwa tadi ada sifat memaksa tadi ya. Sifat memaksa itu berkaitan dengan fungsi penertiban. Jadi negara itu punya kuasa untuk menertibkan masyarakatnya, mungkin bisa melalui perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, fungsi kesejahteraan. Negara punya kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui monopoli pengelolaan sumber daya alam misalnya. Dan itu harus disahkan oleh konstitusi misalnya. Kemudian fungsi pertahanan. Negara harus memiliki alat untuk pertahanan dan keamanan negara. Contohnya adalah TNI untuk menjaga kemungkinan diserang oleh negara lain misalnya. Dan terakhir adalah fungsi keadilan. Negara harus mempunyai fungsi keadilan yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, saya agak cepat ya neranginnya. Kemudian hubungan negara dengan warga negara. Nah, ini dia. Apa saja sih hubungan negara dengan warga negara? Nah, jadi antara hubungan negara dengan warga negara itu ada berwujud hubungan timbal balik. Nah, yang pertama adalah hubungan secara pasif. Hubungan pasif ini artinya kepatuhan warga negara terhadap undang-undang yang berlaku. Artinya gini, artinya Anda kalau secara pasif itu kan ya mau nggak mau, suka tidak suka, kalau sudah aturan ya Anda harus mengikuti itu gitu. Ya itu adalah aturan hukum, ya sudah kita secara pasif ya kita ikuti. Ya, jadi itu tidak ada excuse, no excuse ya. Nah, kemudian peran aktif. Ya, jadi di sini adalah peran warga negara untuk ambil bagian dalam kehidupan bernegara, khususnya keputusan publik. Contohnya apa, Bu, kalau peran aktif? Ya misalnya pada saat pemilu, jadi kita harus tidak boleh golput, karena suara kita itu menentukan bagaimana jalannya negara kita ke depan, misalnya seperti itu ya. Jadi Anda itu harus proaktif, kemudian ikut serta dalam pemilihan umum. Jangan abstain ya, jangan menjadi saya kecewa dengan negara ini begini, udahlah saya nggak mau ikut. Ya, tidak mau menyumbangkan suaranya misalnya ya. Jangan seperti itu. Jadi Anda punya peran aktif. Yang kedua misalnya peran aktif Anda terhadap pemberantasan korupsi. Anda itu berperan aktif misalnya dengan mengadukan kasus-kasus yang diduga ada dugaan korupsinya misalnya. Kayak kasus Bupati Probolinggo kemarin kena ketangkep KPK. Ternyata itu awalnya itu karena beliau itu meminta upeti terhadap kepala desa pada saat mau pilkades. Nah itu diadu oleh warga itu awalnya itu. Pengaduan diselidiki oleh KPK, ternyata benar dan ternyata akhirnya tertangkap sekarang. Ya terbukti bersalah. Bahkan tertangkapnya melalui OTT, operasi tangkap tangan. Kalau udah OTT itu udah nggak bisa ngelak tuh. Biasa kalau pejabat ketangkap OTT itu udah nggak bisa ngelak. Kenapa, Bu? Karena barang buktinya udah ada di situ. Kalau OTT seperti itu bedanya. Beda dengan yang nggak ada OTT kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu
Itu makanya KPK itu kadang kenapa lama sekali mengusut kasus menetapkan seorang sebagai tersangka. Karena pada saat negara menetapkan seseorang sebagai tersangka, alat bukti tidak cukup, itu bisa dipra-peradilankan. Nah, tiba-tiba di pra-peradilan kalah statusnya dan dia kembali bebas. Makanya kenapa kasus-kasus di KPK itu menunggu sampai alat bukti cukup sehingga bisa menjerat orang itu menjadi tersangka. Makanya banyak yang kadang mahasiswa bilang, gimana sih Bu KPK lambat? Mungkin lagi mengumpulkan alat bukti supaya tidak ada pra-peradilan. Karena mekanisme hukum kita membolehkan yang namanya pra-peradilan untuk status tersangka, status penangkapannya itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada peran positif. Kalau peran positif itu aktivitas warga negara yang kira-kira kita boleh minta pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kita dari negara. Ya, biasanya ini berkaitan dengan kemakmuran kita. Saya boleh dong negara menuntut hak atas kesehatan misalnya. Saya boleh dong menuntut hak atas pendidikan karena itu dijamin oleh undang-undang. Nah, itu adalah peran positif, yaitu dan itu harus dipenuhi oleh negara. Itu adalah hubungan ya antara warga negara dengan negara. Tapi kita juga punya hubungan yang negatif dengan negara. Apa itu hubungan negatif? Yaitu hubungan di mana negara itu tidak boleh ikut campur terhadap persoalan pribadi daripada warga negara. Masa sih Bu? Iya, negara itu tidak boleh ikut campur ya. Ada kamu sama pacar kamu berantem terus kemudian negara ikut campur, nggak mungkin ya kan. Tapi bagaimana Bu dengan banyak sekali tuh artis-artis? Kenapa sekarang Vicky Prasetyo kok dihukum Bu? Kan dia itu hubungan dia itu ngegerebek istrinya Bu. Nah, itu beda lagi kita lihat. Sekarang udah ada namanya undang-undang ITE. Nah, pada saat Anda memfitnah orang, nah kemudian ternyata Anda sebarluaskan, ternyata tidak terbukti, Anda kena undang-undang ITE. Itu bukan masalah pribadi lagi, itu sudah menjadi masalah hukum, ya. Nah, nanti bisa kita bahas ditanya jawab ya untuk hal-hal seperti ini. Oke, ini sudah saya bahas tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem di Indonesia ya. Oke, bagaimana sistem ketatanegaraan di Indonesia? Bagaimana bentuk negara Indonesia? Ya, bentuk negara Indonesia itu adalah negara kesatuan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita adalah negara kesatuan, di mana tidak memandang yang namanya golongan, sara, dan lain sebagainya. Jadi kita menyampingkan golongan, ya. Jadi kita ini terintegrasi di dalam satu kesatuan apapun latar belakang kita. Intinya seperti itu, ya kan? Bentuk pemerintahan kita adalah republik, ya. Dengan sistem presidensial, nanti saya akan bahas. Nah, sistem politik apa yang kita anut? Sistem politik kita adalah sistem politik demokrasi. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Di mana di sini ditegaskan di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar dikatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, itu tadi yang tadi saya bilang, kontrak sosial tadi. Jadi rakyat itu mempercayai adanya negara, adanya pemerintahan yang harus dijalankan berdasarkan kedaulatan kami, dan itu harus dijalankan oleh para penguasa dan juga oleh rakyat itu sendiri menurut ketentuan yang ada di dalam kontrak sosial. Apa itu? Undang-Undang Dasar 1945. Ini dia ya, itu adalah sistem politik kita. Nah, kemudian sedikit saya menerangkan tentang bagaimana sih sistem presidensial itu ya. Ini saya masih tulisnya presidensial, jadi saya harus ganti A dengan I karena saya nggak mau Pak Jokowi sial beneran gitu ya. Karena biar bagaimanapun saya ngefans juga sama Pak Jokowi sebenarnya ya, tapi saya bukan buzzer, tenang aja ya. Oke, ciri-ciri sistem presidensial ya, penyelenggara negara ada di tangan presiden. Pasti ya, kita tahu bahwa presiden adalah kepala pemerintahan di sini. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi langsung oleh rakyat. Jadi tidak dipilih oleh parlemen, salah satunya apa? MPR. Kan ada tuh wacana-wacana presiden nanti dipilih oleh MPR sebagai wujud kedaulatan rakyat. Oh tidak, kalau sekarang itu presiden dipilih oleh parlemen. Itu tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Ini akibat adanya
demokrasi yang luar biasa berkembang di negara kita ya. Nah yang kedua, kabinet itu menteri-menteri ya, itu dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden, tidak kepada parlemen ya. Berarti menteri nggak boleh dong Bu nurut sama DPR. Nah nanti kita bahas nih, sistem pemerintahan kita itu adalah trias politika, Montesquieu, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, itu sistemnya namanya check and balances. Nanti saya akan sedikit terangkan ya. Nah, kemudian yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena dipilih oleh rakyat secara langsung. Jadi hubungannya apa Bu? Hubungannya adalah partner. Jadi nanti saling mengecek. Nanti saya akan sedikit jelaskan tentang trias politika. Kemudian, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Memang ada Bu, kejadian presiden membubarkan parlemen. Era era Soekarno pada saat sistem demokrasi terpimpin itu kan Bung Karno itu kan membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Kemudian membentuk DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, di mana anggotanya itu ditunjuk langsung oleh beliau. Bahkan yang hasil pemilu, jadi anggota DPR yang dipilih oleh pemilu tahun 55 itu dibubarkan oleh beliau karena tidak sepaham. Karena begitu banyak mungkin tidak dalam penyusunan program dan sebagainya selalu menemui jalan buntu dan akhirnya dibubarkan. Kalau nggak salah saat itu kita menganut sistem parlementer. Ya, jadi akhirnya bisa dibubarkan oleh oleh presiden dan akhirnya ya seperti itu. Jadi akhirnya penunjukan langsung. Nah, itu kan sangat mencederai demokrasi misalnya. Nah, parlemen itu mempunyai kekuasaannya dalam sifatnya legislatif. Artinya ini adalah penyusun undang-undang ya. Nah, anggota parlemen itu tidak dipilih oleh presiden tetapi dipilih oleh rakyat langsung. Nah, jadi gini, sistem pemerintahan kita yang sekarang itu kalau kita menganut sistem yang namanya trias politika. Jadi pada saat Orde Baru itu kan ada dominasi dari kepala negara sebagai kepala pemerintahan, di mana kepala negara sangat berkuasa penuh ya, jadi tidak bisa mengontrol bisa mengontrol DPR, kira-kira seperti itu. Nah, era reformasi itu kita merubah sistem menjadi yang namanya pembagian kekuasaan atau oleh Montesquieu namanya trias politika, yaitu kita terbagi atas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan semua ini sangat independen. Hubungannya adalah check and balance. Artinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua punya kedudukan yang sama. Sistem kerjanya adalah saling mengontrol. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak sekarang, trias politika eksekutif nih. Sebelum saya masuk situ saya tegaskan dulu karena banyak juga mahasiswa yang nggak ngerti. Eksekutif itu adalah presiden dan jajarannya, presiden dan menteri-menteri di bawahnya. Itu namanya eksekutif. Legislatif ya itu adalah wakil-wakil rakyat yang ada di pemerintahan, DPR, MPR, DPD, DPRD. Nah, itu legislatif tuh. Kemudian yudikatif. Yudikatif ini adalah badan-badan hukum atau badan-badan yang menegakkan hukum. Kayak misalnya MA, MK, KPK ya. Kemudian polisi, kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, 3 badan itu tidak boleh ada yang lebih tinggi, tidak boleh ada yang lebih rendah. Jadi harus sistemnya saling kontrol. Contohnya misalnya DPR ini kan penyusun undang-undang. Ya, biasanya bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian diserahkan kepada eksekutor atau eksekutif. Jadi pihak yang melaksanakan undang-undang. Nah, apabila ada yang ketidaksesuaian atau kira-kira ada kebijakan publik yang tidak sesuai, DPR itu bisa mengontrol dengan cara memanggil misalnya. Kemarin dipanggil siapa? Nadiem. Mas Nadiem, coba ke sini. Bagaimana nih Anda merumuskan kampus Merdeka Belajar? Apa konsep Anda? Nah, itu bisa tuh. Di situ DPR punya hak seperti itu ya. Kayak misalnya Anies nih kemarin katanya ada isu-isu mau dipanggil hak interpelasi ya terkait Formula E. Karena itu kan perwujudan dari masyarakat DKI misalnya. Nah, itu bisa. Jadi si
eksekutif ini sebagai eksekutor itu juga nggak bisa sewenang-wenang karena di sini ada DPR yang kemudian mengontrol mereka. Nah, di sini juga ada lembaga yang kemudian bisa memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh legislatif. Legislatif itu membuat undang-undang, ya. Kemudian eksekutif itu yang melaksanakan sebagai eksekutornya. Nah, yudikatif ini adalah pihak yang kemudian menghukum pihak-pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu bagian dari yudisial. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sistemnya itu check and balances, artinya saling mengontrol. Kalau misalnya di dalam yudisial gimana, Bu? Contohnya nih, misalnya sekarang peran DPR. Kalau ada pemilihan ketua KPK yang baru, itu kalau ada hakim-hakim MA, terus bukan hakim ya, anggota KY, komisi yudisial, itu kan selalu yang namanya fit and proper test di DPR. Nah, itu kan salah satu mekanisme check and balance, atau kita kontrol nih, ini mau ada ketua KPK yang baru nih, Pak Firly, ya kan? Pak Firly, oke, sekarang fit and proper test dulu. Di mana? Di DPR. Ya, waktu itu salah satu ketua fit and proper test-nya itu Pak Aziz Samsudin. Nah, begitu Pak Firly jadi ketua KPK, sekarang Pak Aziz Samsudin ini ditangkap sama Pak Firly ya. Itu intermezzo doang ya, dagelan doang ya, tapi benar terjadi ya. Jadi saya lucu juga ya. Nah, itu kira-kira seperti itu, check and balances-nya. Jadi tidak boleh ada yang lebih tinggi, tidak boleh ada yang lebih rendah. Nah, itu ya kira-kira sistem pemerintahan Indonesia, saya singkat saja. Nanti Anda bisa baca di sini. Ini ada kelemahannya sistem presidensial itu apa aja sih? Ada nggak sih kelemahannya? Ya, kelemahannya itu ada ya. Sistem presidensial biasanya biasanya kelemahan sistem presidensial itu yang namanya eksekutor itu agak sedikit ragu dalam mengambil keputusan karena terlalu banyak kontrol misalnya. Jadi kebijakan itu ya agak sedikit lama untuk direalisasikan. Kira-kira seperti itu. Atau nanti Anda bisa baca lagi ya. Oke, itu dia salah satu sedikit sharing saya tentang negara. Tapi jangan bertanya dulu karena saya mau jelasin dulu tentang tugas ya, tugas besar. Habis itu kita akan buka forum diskusi. Bentar ya. Saya salah share, sorry. Iya, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Nah, ini dia. Sudah, Bu. Oke. Nah, ini dia adalah tugas besar. Saya sudah upload dari pertemuan kedua, ya. Ini jadi, saya bacakan. Ya, tugas besar ini adalah tugas yang sifatnya esai, ya, kayak kalian ngerjain UTS gitu ya. Nah, cuman ini merangkum dari modul 2 sampai modul 12, ya. Bu, bagaimana Bu? Kan modulnya belum ada. Nah, jadi kalian ini yang pertama buka klik dulu tugas besarnya. Nah, ini di sini sudah saya upload semua nih modulnya nih. Modul 1, modul 2. Nah, ini kan modul 3 nggak ada. Berarti materi modul 3 itu saya nggak masukkan ke tugas besar. Nah, ini ada modul 4, modul 5, modul 6, modul 9, 10, 12. Ini ada semua di sini. Jadi kalau Anda nanti mau nyicil sedikit-sedikit ngerjain tugasnya, itu materinya udah ada di sini semua, ya. Jadi jangan nggak usah panik. Nanti, aduh gimana nih bukan belum ada modulnya. Nah, ini udah ada di sini, oke. Nah, ini Anda tinggal klik soal tugas besar KWN. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini ya berarti sharingnya saya ganti dulu ya. Berarti bukan ini lagi yang saya share. Saya share-nya langsung ke soalnya. Jadi tadi Anda sudah lihat ya, Anda tinggal download aja. Bu, apakah saya perlu lagi bikin template baru? Gak usah, udah. Kalian udah tinggal download ya. Sudah muncul. Nah, ini dia sudah muncul ya. Nah, kalian udah tinggal download dan udah tinggal isi aja di sini udah. Gak perlu lagi bikin template baru ya, nyari-nyari template Undira, udah langsung aja di sini ya. Tinggal isi
fakultas apa, program studinya apa, namanya siapa ya, nomor induknya berapa. Nah, ini diisi ya. Nah, di sini Anda boleh saya jadi di sini ada saya kasih ini dulu ya, ada saya kasih foto Pak Ridwan Kamil ya. Jadi kata Pak Ridwan Kamil, negeri ini butuh banyak pemuda pencari solusi, bukan pemuda pemaki-maki. Nah, itu saya selalu bilang sama mahasiswa saya. Negeri ini butuh pemuda pencari solusi, bukan pemuda pemaki-maki ya. Berarti Giring Niji salah dong, Bu. Itu saya juga nggak tahu ya. Oke. Giring Niji yang mana nih? Yang kemarin ya, lagi rame nih Mas Giring ya. Oke. Tugas itu Anda boleh kerjain dari mulai sekarang ya. Nah, dikumpulinnya nanti setelah UTS ya, itu di pertemuan 9. Itu maksimal ya. Tapi kalau misalnya, ini kan saya buka nih, assignment-nya udah saya buka. Kalau seandainya pertemuan keempat Anda udah selesai, pertemuan kelima Anda udah selesai, itu Anda boleh submit. Jadi boleh. Lebih yang saya bilang, ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus ya. Jadi Anda tinggal download, Anda langsung kerjain di file ini. Ya, kalau bisa spasinya itu 1,5 ya. Kalau misalnya spasi single itu saya bacanya suka ini, mungkin mata saya udah agak sedikit minus mungkin ya. Jadi spasinya 1,5, hurufnya itu Arial. Jangan ngisi udah hurufnya ukuran 10, spasinya 1 pula. Aduh, puyeng kepala saya. Udah di zoom gede banget juga puyeng kepala saya bacanya ya. Nah, ini ada 8 soal ya. Nah, ini Anda tinggal, ini kayak Anda jawab forum lah. Nah, ini biasanya saya kasih soal analisa. Bukan soal analisa, saya kasih deskripsi dulu. Nah, kayak misalnya pengaruh globalisasi dan manfaat KWN misalnya. Nah, di sini soal saya, ini globalisasi yang sekarang ini sangat terasa pengaruhnya. Kayak banyak sekali hoax di pilkada, banyak sekali radikalisme agama, banyak sekali isu SARA dan lain sebagainya. Nah, isu-isu tersebut disebarkan melalui medsos sebagai salah satu perkembangan teknologi di era globalisasi misalnya. Nah, globalisasi mau tidak mau, suka tidak suka menjadi sesuatu realitas yang tidak bisa terelakkan. Ya, nah kira-kira menurut pendapat Anda, nah pasti saya kasih soal tuh, kalau soalnya analisa, itu saya pasti bilang gini, menurut pendapat Anda, kenapa pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian menjadi sangat penting diberikan dalam tataran perguruan tinggi? Nah, itu Anda tinggal jelasin tuh. Misalnya Anda butuh dasar teori untuk analisa Anda, nah itu Anda bisa lihat di sini. Ada di modul 2 dan di modul 2 halaman 4. Tapi jangan kemudian Anda nge-copy paste ya, karena ini kan soalnya analisa. Kalau soal analisa, Anda silakan menganalisa berdasarkan pendapat Anda, berdasarkan teori yang ada. Ya. Nah, sering sekali mahasiswa nanya gini, Bu, bagaimana kalau ada soal yang kira-kira menurut pendapat, misalnya saya kasih soal tentang satu kasus tertentu. Nah, terkait dengan pemerintahan kita saat ini. Bagaimana kalau ternyata saya tidak setuju dengan pemerintahan sekarang? Ini adalah forum ilmiah, jadi saya berikan Anda yang namanya kebebasan akademik, kebebasan berpendapat. Anda boleh pro, Anda boleh kontra. Saya persilahkan. Yang saya lihat adalah bangunan argumentasinya berdasarkan nilai-nilai kewarganegaraan. Nah itu, ya. Saya kasih contoh misalnya soal yang berikut ini. Nah, sebelum itu saya masuk ke soal modul 2 nih misalnya nih. Coba Anda jelaskan bentuk pemerintahan, bentuk negara, sistem pemerintahan Indonesia misalnya. Nah ini kan soalnya soal teori nih. Nah kalau sifatnya soal teori, Anda boleh nge-copy paste dari modul. Bahkan kalau soal teori, ambilnya dari modul. Ya, jangan berdasarkan pendapat Anda pribadi. Ya enggak? Kenapa? Ya kan kita belum sarjana aja, belum. Jangankan Anda, saya aja yang udah S2 aja. Pendapatnya masih belum pendapat teorinya masih belum bisa digunakan sebagai standar ilmiah. Kenapa? Karena kalau teori itu biasanya ada yang namanya ujian disertasi. Jadi harus S3 dulu. Jadi uji materi teori. Jadi boleh kalau misalnya Anda mau, kalau teoritis tuh saya ngambilnya dari modul aja boleh Bu? Boleh. Silakan ya. Jadi saya copy aja Bu dari modul boleh, tapi jangan
misalnya jawabannya tiga lembar, tiga-tiganya kopi, pasti janganlah. Kamu simpulkan misalnya, bikin pointers ya yang bagus, kira-kira seperti itu ya untuk soal teori. Nah misalnya nih, yang tadi saya bilang, Pancasila sebagai identitas nasional ya. Jadi di sini sekarang kita ada banyak sekali yang namanya kemerosotan moral etika. Ada korupsi, kolusi, dan nepotisme ya. Nah, di sini dianggap salah satu penyebab terjadinya hal tersebut karena adanya kemerosotan nilai-nilai Pancasila itu sudah mulai pudar di dalam masyarakat. Nah, menurut pendapat Anda nih, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga warga negara? Jadi bukan cuma pemerintah yang saya minta ya, tetapi juga sebagai warga negara, Anda sebagai warga negara, terkait penekanan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai salah satu identitas nasional kita misalnya. Anda boleh tuh mengutarakan misalnya kenapa terjadi sekarang, misalnya menurut pendapat saya ada juga Bu kesalahan pemerintah, misalnya seperti apa, bla 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 bla. Padahal sebetulnya langkah yang benar itu, nah di situ Anda misalnya punya teori seperti ini berdasarkan teori-teori KWN, itu Anda ungkapkan itu boleh-boleh saja. Jadi nggak ada masalah Anda pro atau kontra terhadap pemerintah. Ya, saya juga selalu bilang sama siswa saya, ini adalah forum ilmiah dan di sini adalah kebebasan berpendapat saya perbolehkan. Yang penting bahasanya sopan, ya kan? Bahasanya halus, bahasanya jangan memaki-maki ya. Jadi posisikan bahasanya Anda adalah kaum akademis. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa soal ya. Ini ada demokrasi nih. Nah, ini demokrasi nih juga saya tanya, menurut pendapat Anda apakah Indonesia sekarang sudah menjadi negara demokrasi? Nah, ini biasanya ini nih pro dan kontra nih mahasiswa, pecah dua. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Jadi nanti yang saya minta yang pertama, Anda baca modul dulu, saya tanya gini, coba Anda uraikan nih, ciri-ciri negara demokrasi menurut para pakar. Ya, itu contohnya kan satu adanya kebebasan pers, yang kedua adanya kebebasan berpendapat, yang ketiga adanya kebebasan berekspresi misalnya. Terus saya tanya nih, apakah Indonesia sudah menjadi negara demokrasi misalnya? Misalnya Anda bilang, iya. Kenapa iya? Karena Indonesia sekarang sudah punya undang-undang kebebasan pers, yaitu undang-undang nomor sekian. Nah, disitulah kebebasan pers sudah dijamin Bu melalui undang-undang. Menurut pendapat saya, Indonesia sudah cukup berdemokrasi, meskipun di dalam penerapannya masih banyak keterbatasan. Nah, itu ada tuh teori KWN-nya. Misalnya kayak menurut pendapat saya Indonesia sudah berdemokrasi karena punya undang-undang kebebasan pers. Menurut para pakar, salah satu indikator negara demokrasi adalah kebebasan pers. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada teori dan ada dasar analisa. Tapi Anda juga boleh berpendapat misalnya gini, saya tidak setuju negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Menurut pakar, suatu negara dikatakan berdemokrasi apabila menjunjung tinggi kebebasan berpendapat misalnya. Indonesia sudah punya kebebasan menyampaikan pendapat. Misalnya undang-undang coba Anda googling itu undang-undang nomornya saya lupa, tapi tahun 98 itu sudah punya undang-undang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Salah satunya adalah demonstrasi, melalui orasi ilmiah dan lain sebagainya. Tetapi sekarang pada saat kita menyampaikan pendapat kita, misalnya melalui mural, itu ternyata dikriminalkan. Menurut saya itu bertentangan Bu dengan nilai-nilai demokrasi. Boleh nggak berpendapat seperti itu? Boleh. Yang penting bangunan argumentasinya ada dasar teorinya. Pro dan kontra di pelajaran KWN itu adalah hal yang sangat biasa. Dan saya selalu menghargai pendapat mahasiswa. Nah, yang kadang mahasiswa tidak sadari adalah saling menghormati dalam berpendapat. Nah, itu dia. Jadi, saya selalu mengatakan, kita boleh kontra, dan ini pro dan kontra ini sangat biasa. Saya 8 tahun saya mengajar KWN, pro dan kontra sampai berantem. Kalau di kelas itu bahkan lebih ramai. Karena kalau di kelas itu apa? Kalau di kelas itu biasanya saya selalu bikin 2 tim nih, tim pro dan tim kontra, mendebatkan suatu isu permasalahan misalnya. Itu memang sengaja saya buat nih. Jadi kita ngelihat nih. Nah, itu itu agar tercipta suatu pandangan analitis. Karena menurut pendapat saya kebenaran itu punya banyak sisi. Jadi kebenaran itu tidak hanya di satu sisi, tapi punya banyak sisi ya. Nah, kira-kira seperti itu.
Nah, ini ada soal teori, ada soal analisa. Nah, ini ada kebijakan bela negara nih. Saya tanya, Anda kira-kira setuju nggak sih dengan kebijakan bela negara? Ya kan? Nah, kemudian ada juga kayak HAM. Nah, ini ada HAM itu ada kebijakan pemerintah membantu etnis Rohingya. Ini saya ambil karena menurut saya menarik. Karena apa? Karena HAM itu kan sifatnya universal ya. Dan di sini bisa terlihat nih nilai universalisme hak asasi manusia. Bahkan pemerintah kita, Ibu Retno Marsudi ini cukup concern terhadap isu Rohingya, karena Rohingya itu kan banyak juga ke Indonesia ya. Rohingya itu ada tahu ya, itu adalah masyarakat di Myanmar kena persekusi dari pemerintahan Myanmar ya atas dasar agama ya, Muslim ya juga dan juga etnis Rohingya, dan sebagian ada yang ke Indonesia ya. Dan bahkan seorang Aung San Suu Kyi, Anda juga tahu ya, Aung San Suu Kyi itu siapa? Itu adalah pejuang demokrasi di Myanmar sampai tidak bisa berkata-kata terhadap isu Rohingya ini. Isu Rohingya di Myanmar, dia yang jadi Myanmar itu pemerintahannya junta militer, yang berkuasa militer. Sebagian masyarakatnya sudah menolak junta militer. Muncullah The Iron Lady yang bernama Aung San Suu Kyi yang menyuarakan demokrasi di Myanmar. Nah, itu isunya sudah luar biasa internasional. Bahkan dia mendapat Nobel Perdamaian. Nah, beberapa waktu yang lalu, ternyata terjadi persekusi terhadap etnis Rohingya yang ada di Myanmar, dan Aung San Suu Kyi, seorang pejuang demokrasi, sampai tidak bisa berkata-kata. Artinya dia tidak ikut campur. Padahal itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Sampai ada yang bilang, ada negara-negara barat merekomendasikan untuk mencabut kembali Nobel Perdamaian yang diberikan kepada Aung San Suu Kyi. Nah, Indonesia melalui Ibu Retno Marsudi justru yang paling gencar menyuarakan isu Rohingya di PBB. Nah, ini bagaimana nih pendapat Anda terhadap isu-isu hak asasi manusia ini? Ini cukup menarik ya. Nah, kemudian geostrategi. Nah, ini terkait dengan Astragatra ya. Astragatra, ketahanan nasional. Bahwa kita tahu sekarang banyak sekali ancaman radikalisme ya. Nah, ini saya tanya nih, kira-kira apa sih tindakan implementatif yang harus dilakukan baik pemerintah maupun negara dalam rangka menegakkan ketahanan dalam bidang ideologi. Sekali lagi, ketahanan dalam bidang ideologi. Banyak sekali isu. Ideologi itu kita sekarang sebentar lagi mulai digoreng lagi, mulai muncul lagi isu komunisme. Karena bentar lagi ya, 2 hari lagi nih, Gestapo, gerakan 30 September ya. Kemudian ini bagaimana nih pemerintah menangkal isu-isu ini ya. Nah, kemudian otonomi daerah. Nah, ini terakhir adalah otonomi daerah. Nah, ini soalnya soal teori, jadi Anda tinggal baca saja, Anda boleh copy paste. Nah, itu dia ya, tugas kewarganegaraan kita. Berapa halaman, Bu? Bebas halamannya. Tapi jangan juga kemudian Anda jawabnya cuma 2 baris, dua baris gitu ya. Jangan ya, ini kembangkan jawaban Anda sebaik mungkin ya. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk tugas KWN. Waktunya masih lama, sengaja saya kasih sekarang supaya kalian bisa cicil nih, misalnya sehari satu soal, atau 2 hari 1 soal. Nggak nyampe itu 3 minggu Anda ngerjain ya. Ya Bu, jadi pada saat Anda mengerjakan itu boleh nggak Bu saya tambahin pakai gambar-gambar, itu lebih bagus. Misalnya kayak tadi tuh isu Rohingya, Anda terus kemudian kasih gambar-gambar tentang Rohingya, itu biasanya nilainya saya kasih lebih tinggi ya, kira-kira seperti itu. Oke, maaf Bu, saya izin lanjut bekerja. Oke, nggak apa-apa. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Wah, langsung banyak banget nih yang ngerespon. Boleh nanya dulu Bu? Ya, boleh. Santanu dulu ya, sebentar ya. Abis itu Hendrawan ya. Oke? Ya Bu, selamat malam Bu. Oke, silakan Santanu. Izin bertanya Bu. Boleh, silakan. Ya, tadi kan kata Ibu negara itu bisa melarang suatu aliran kelompok tertentu yang kehadirannya dapat membahayakan dari kedaulatan negara tersebut. Nah, pendapat Ibu mengenai KKB yang saat ini berada di Papua itu seperti apa Bu? Terus langkah apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat, khususnya kita sebagai mahasiswa, agar dapat meminimalisir kelompok-kelompok tersebut di kalangan masyarakat, Bu. Iya. Terima kasih, Bu.
ya fungsi negara salah satunya itu adalah fungsi penertiban ya terkait dengan itu. Terus itu tadi terkait dengan sifat negara yang namanya monopoli. Artinya negara bisa-bisa saja kemudian melarang suatu atau apa organisasi ataupun suatu perkumpulan yang kemudian membahayakan. Ya, kalau KKB menurut saya itu sudah masuk ya itu kan awalnya dari OPM ya, Organisasi Papua Merdeka yang kemudian menyuarakan kemerdekaan di Papua. Eh, saya sangat kontra terhadap separatisme, jujur. Biarpun saya juga, kalau saya tuh begini, memandang permasalahan itu, kalau misalnya pemerintah itu memang bagus, saya bilang bagus, kalau jelek ya saya bilang jelek. Jadi saya tidak mau untuk beberapa isu ya yang terjadi sekarang ini juga, kayak misalnya ada kelompok radikalis dan lain sebagainya. Jadi gini, nah untuk KKB terutama, KKB itu kan muncul akibat adanya ketimpangan ya antara Papua dan juga Jawa lah, kira-kira seperti itu. Dan itu isunya sudah lama. Dan pemerintah juga sudah banyak istilahnya melakukan banyak hal untuk kesejahteraan rakyat di Papua. Salah satunya adalah dengan undang-undang otonomi khusus. Jadi kalau saya tuh tesis saya yang S2 itu tentang hak asasi manusia, terutama tentang penerapan Otsus di Papua, dilihat dari Undang-Undang Deklarasi Universal of Human Rights. Kalau yang menurut pendapat saya sih, yang dilakukan sudah banyak, apalagi di era Jokowi, menurut saya ya, pembangunan di Papua itu sangat masif. Nah, soal kepuasannya itu juga kan berbeda-beda diterima oleh masyarakat Papua. Saya ke Papua sudah 6 kali dan itu rata-rata yang saya temui sih ada yang masih bisa menerima bahwa bilang ini masih timpang dan lain sebagainya. Cuman kalau secara rules menurut saya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu cukup bagus. Tapi pasti ada ketidakpuasan. Ya, ketidakpuasan itu yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok radikal. Nah, kalau menurut saya selama suara dari masyarakat Papua itu secara bulat, secara mayoritas masih pro kepada NKRI, menurut saya KKB itu adalah separatis. Karena faktanya sekarang 80% yang namanya masyarakat Papua pun masih pro kepada NKRI. Jadi menurut saya tidak bisa dikategorisasi bahwa mereka itu negara, kan awalnya kan mereka itu kan OPM itu. Yang sebut KKB itu kan kita. KKB itu kan maksudnya kenapa kita bilang itu KKB supaya tidak kemudian menimbulkan stigma image bahwa itu adalah negara di dalam negara. Supaya tidak, jadi itu adalah kelompok kriminal bersenjata. Kita bukan lagi menyebut itu organisasi Papua Merdeka. Karena isu Papua ini sangat sensitif dimainkan di luar negeri. Ngerti nggak? Karena di luar negeri itu kalau misalnya kita bilang organisasi Papua Merdeka. Karena kan kalau di luar negeri kan isu Papua itu kan digoreng luar biasa. Dibilang ada pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Takutnya itu akan menjadi pengakuan oleh negara lain. Nah, kalau di Indonesia itu kita nyebutnya KKB, kelompok kriminal bersenjata. Dan kalau menurut pendapat saya, selama mayoritas masyarakat Papua masih pro kepada NKRI, ya, menurut saya KKB itu adalah separatisme. Boleh nggak Bu, pemerintah Indonesia kemudian mengambil tindakan? Jawaban saya adalah boleh. Justru memang harus diambil tindakan karena faktanya itu yang dibunuh-bunuh bukan cuma TNI kan, rakyat sipil juga banyak loh yang dibunuh itu oleh KKB itu, ya kan, rakyat Papuanya. Terakhir itu yang kemarin yang dibunuh itu adalah tenaga kesehatan. Dan bahkan dibuang sampai ada di puskesmas dihancurkan, bahkan sehabis dibunuh dilempar ke jurang. Pokoknya coba lihat deh, pokoknya baru 2 minggu yang lalu tuh. Makanya kan di Instagramnya Kemenkes kan sampai begitu menghargai. Ya itu kan, jadi menurut saya itu adalah kelompok kriminal, ya kelompok separatisme, dan menurut saya sah-sah saja penggunaan militer. Kalau menurut saya seperti itu. Apa sih yang kita bisa lakukan Bu sebagai rakyat? Ya kita tahu bahwa kita pernah mengalami suatu masa yaitu referendum Timur Timur.
Jadi Anda tahu ya, Anda bisa bedakan bagaimana sebuah wilayah mau memisahkan diri. Pada saat itu isunya sangat gencar di internasional dan akhirnya diberikan yang namanya referendum Timur Timur dengan cara silahkan rakyat Timur Timur memilih mau NKRI karena waktu itu memang keadaannya 50-50. Ada sebagian masyarakat yang mau ke Indonesia, ada sebagian yang mau ke Timur Timur. Oke lah, dilaksanakan referendum. Apalagi pada saat itu Orde Baru barusan jatuh dan Indonesia, Pak Habibie ya sangat disorot di mata dunia. Bagaimana nih menjalankan demokrasi yang mau nggak mau referendum dan akhirnya mayoritas itu memilih pisah dari NKRI dan akhirnya berdiri menjadi negara Timur Timur. Nah itu. Nah ini berbeda dengan Papua nih. Kalau Papua kan tidak seperti itu. Jadi KKB itu hanya sebagian kecil minoritas ya. Jadi menurut saya itu separatisme. Ya tindakan pemerintah kita adalah kita harus pro terhadap pemerintah. Ya kita sebagai warga negara apabila yang tidak ingin kemudian pecah di Indonesia ya kita harus mendukung apa yang dilakukan pemerintah kita. Ya kita juga harus, tapi kita juga tidak boleh kemudian tidak mengkritik pemerintah kita apabila tidak menjalankan pemerintahan atau pembangunan secara merata di Papua. Kita boleh kritik, tapi kita tetap harus mendukung pemerintah kita untuk kesejahteraan rakyat Papua. Ya, karena kalau kalian tahu, isu Papua itu luar biasa digoreng oleh, bukan kok digoreng ya, saya bahasanya apa ya? Dihembuskan oleh yang namanya negara-negara yang punya kepentingan di PBB. Saya takutnya ini kejadiannya kayak Timur-Timur dulu. Kemarin juga digoreng tuh, Bu. Iya. Anda tahu kan kemarin di sidang PBB digoreng isu lagi betul. Papua. Iya. Anda tahu Beni Wenda ya? Anda tahu Veronica Tan bukan ya? Veronica Kauman. Veronica Kauman itu adalah peraih beasiswa LPDP yang nyekolahin juga Indonesia itu. Sekarang benar-benar menentang, luar biasa. Makanya saya tuh gini ya, saya tuh kadang kesal juga sama aktivis sekarang gitu. Sekarang kan ada lagi rame tuh isu Pak Luhut sama Pak Haris Azhar. Kadang saya mau ngomong juga gitu ya. Ayolah, yang namanya aktivis-aktivis sekarang itu juga harus harus bisa kayak gini. Ini isu Papua ini kan TNI kita dibunuh-bunuhin nih. Kemudian rakyat kita juga dibunuh-bunuhin. Kenapa kok kemudian tidak keras menyuarakan itu adalah pelanggaran HAM? Gitu. Jadi kalau mau yang diangkat juga isu-isu seperti itu gitu. Jadi jangan terlihat menyerang pemerintah terus, tetapi harus inilah. Kalau misalnya mau meraih simpati juga harus isu-isu seperti itu juga harus kayak misalnya apakah benar? Kalau menurut saya pelanggaran HAM, terus kemudian pelanggaran HAM ya mungkin pembangunan di Papua itu ya berproses untuk menuju ideal, kira-kira seperti itu. Tapi kan dengan adanya Undang-Undang Otsus Papua kan salah satu pembuktian juga bahwa secara hukum bahwa itu didukung oleh pemerintah ya. Jadi kita sebagai warga ya terus mendukung pemerintah ya, yang penting sih satukan suara lah bahwa apa yang terjadi di Papua itu tidak seperti yang diberitakan di luar sana ya, supaya kita tidak pecah ya. Kira-kira seperti itu ya, Santanu ya. Gimana Santanu? Oke? Ya Bu, terima kasih. Oke, Hendrawan silakan. Saya sambil minum ya. Hendrawan kayak masih di mute tuh. Nah, ya. Ya, ini yang Bu, punya kopi, saya punya kopi ya. Sambil minum kopinya. Saya menarik dengan apa ya? Tulisan dari Kang Mat tersebut, bukan Kang Mat. Iya. Marx. Ya bahwa ya, Marxisme. Ajarannya namanya Marxisme. Ya, karena ada perbedaan kasta menurut Ibu. Iya. Pendapat Ibu nih. Kalau ini kan pemikiran saya, menurut pendapat Ibu, benar nggak sih Bu bahwa terjadinya perbedaan kelas tersebut yang akhirnya timbul yang sekarang itu disebut serikat buruh, serikat-serikat yang lain yang memperjuangkan hak kelas yang sama gitu Bu. Menurut pendapat Ibu seperti itu yang pertama itu. Terus yang kedua, betul tidak? Ini pendapat saya, maksudnya ini pendapat saya bahwa majunya sebuah negara adanya berkesinambungan antara kapitalisme, liberalisme dan sosialisme itu, bahwa kalau tiga kelompok tersebut
saling membutuhkan, bahwa kita anggap bahwa negara itu maju. Menurut pendapat Ibu gimana gitu? Oke, ini menarik ya, karena ini sedikit berbicara tentang perbandingan ideologi. Jadi gini, benar nggak sih itu adanya serikat buruh dan lain sebagainya itu yang diajarkan oleh ajaran Marxisme itu akibat adanya ya ibaratnya penindasan. Ya jadi gini, Marxisme, Karl Marx itu adalah tokoh pencetus awalnya ajaran-ajaran komunisme. Kalau Anda baca sejarah itu timbulnya karena apa? Karena ada satu kesewenang-wenangan kelas, yaitu kaum borjuis, yang kemudian sebagai pemilik modal, dia mempunyai usaha, dan kemudian mempekerjakan orang-orang sebagai pekerja, namun terjadi kesewenang-wenangan. Jadi kesewenang-wenangan itu upah, jadi bekerja 24 jam, ya kan, bekerja tanpa, ya ibaratnya, bukan 24 jam ya, bekerja terus-menerus, mungkin melebihi dari kapasitas seseorang ya. Kemudian dia juga upah yang tidak fair ya kan, kayak misalnya tidak ada uang lembur dan lain sebagainya. Kalau Anda mau tahu itu sejarahnya, itu cari di Google revolusi industri namanya. Nah, itu mulai yang namanya jadi di situ muncul suatu ketimpangan di mana kaum borjuis sebagai pemilik modal itu semakin kaya. Nah, kaum buruh sebagai pekerja, kaum pekerja itu, ya kan, itu ya hidupnya segitu-gitu aja, bahkan ya ibaratnya bekerja berlebihan, sakit dan lain sebagainya tidak dijamin, ya ibaratnya semakin jatuh lah. Nah, ini timbul yang namanya pemikiran-pemikiran bagaimana adanya kesetaraan. Artinya misalnya di dalam sistem pemerintahan itu kalau bisa alat-alat produksi itu dimiliki oleh negara lah. Biar kemudian negara yang kemudian memegang sistem produksi dan kemudian sama rasa, artinya pemilik modal secara tunggal yang kemudian menguasai, memonopoli pasar itu tidak boleh, karena itu akan menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap pekerja. Jadi itu harus ada organisasi yang kuat ya sebagai pemegang alat produksi dan kemudian bisa kemudian disejahterakan kepada seluruh pekerjanya. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk melawan kaum borjuis itu mulai muncul yang namanya perkumpulan-perkumpulan pekerja, serikat-serikat pekerja yang menuntut hak-hak mereka. Yang awalnya mulai memberontak itu adalah kaum petani dan kaum pekerja. Makanya kalau kita lihat yang namanya komunis itu lambangnya celurit ya, palu arit sama palu ya, komunisme. Nah itu kan melambangkan pekerja. Nah ajarannya adalah lebih kepada penguasaan alat-alat produksi itu jangan kemudian dimiliki oleh seluruh pemilik modal. Itu kan kaum kapitalis tuh. Kaum kapitalis pemilik modal makin kaya. Nah, ini Karl Marx ini mencetuskan suatu konsep bagaimana agar yang namanya di suatu sistem organisasi atau negara itu si pemilik modal makin kaya, buruh juga makin sejahtera. Jadi harus sama, hak-hak buruhnya diperhatikan, ya, uang lembur semua dibayar. Nah itu tidak mungkin disuarakan secara sendiri, tetapi harus dibentuk yang namanya serikat, harus sama-sama. Jadi mereka ini sadar bahwa kita ini banyak loh. Ayolah kita bikin revolusi, namanya revolusi industri. Jadi betul nggak Bu, ajaran-ajaran komunisme itu awalnya dari situ? Betul, karena komunisme itu kalau kalian baca sejarahnya, itu adalah awal ketidaksetujuan terhadap yang namanya kapitalisme. Jadi kalau namanya kapitalis itu lawannya itu kalau ideologi itu berbenturan dengan namanya komunisme. Kalau kapitalis itu individualistik banget, kalau namanya komunisme itu sama rasa banget. Nah, tapi kalau komunisme itu ya, itu kan keras sekali. Kalau kita lihat ideologinya keras dan otoriter. Nah, akhirnya penerapannya di beberapa negara itu agak kurang cocok. Nah, akhirnya mulai diambil yang namanya sistem-sistem yang kira-kira menguntungkan tetapi lebih humanis, kayak misalnya sistemnya sama rata, tetapi tidak boleh ada sistem yang otoriter dalam menjalankan suatu pemerintahan misalnya. Nah, tapi tidak boleh ada seorang individu yang kemudian memegang modal besar. Itu namanya sosialisme, ya. Nah,
makin ke sini paham komunis itu udah hancur, udah hampir tidak ada lagi yang menerapkan komunisme. Kalau Korea Utara mungkin saya nggak tahu ya, tapi lebih kepada sosialismenya yang diambil. Ya, jadi ajaran komunismenya, karena komunisme itu yang awalnya itu dari seperti itu, dari sistem ekonomi, akhirnya masuk ke negara, masuk ke sistem pemerintahan, dan akhirnya terjadi otoritarianisme terhadap pemerintahan. Kira-kira seperti itu. Jadi betul ya apa yang kau bilang tadi, benar nggak sih munculnya komunisme itu akibat adanya serikat buruh dan lain sebagainya, betul ya. Yang menentang, yang tadi saya bilang, menentang kaum-kaum borjuis itu tadi, menentang kaum-kaum kapitalis itu tadi. Nah, benar nggak sih Bu, baju tidaknya suatu negara itu akibat adanya ideologi campuran, misalnya ada ideologi sosialisme, ada ideologi kapitalisme dan lain sebagainya. Nyatanya di Indonesia sekarang begitu. Coba kamu belajar Pancasila deh, ideologi Pancasila. Ini yang bilang bukan saya, ini yang bilang adalah pakar ekonomi. Nah, kita ini kan menganut sistem ekonomi Pancasila, ya kan? Nah, ekonomi Pancasila itu kalau kita lihat itu, kalau ajarannya Bung Hatta, Bapak Ekonomi Indonesia itu kan Bapak Koperasi Indonesia itu kan Bung Hatta. Konsep yang ideal itu adalah konsep ekonomi yang berdikari. Jadi ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang berdikari, yaitu mandiri di bumi sendiri. Artinya kita mengelola sumber daya alam itu sendiri, ya kan? Gak usah konsesi-konsesi sama asing. Terus artinya kita mengelola energi, mengelola semuanya itu harus berdikari sendiri tanpa campur tangan negara lain. Tapi sampai saat ini Indonesia itu apakah dibilang itu melanggar ekonomi Pancasila, Bu? Menurut saya dan menurut pakar yang saya dengar itu tidak. Karena Indonesia itu masih belum punya teknologi untuk bisa kemudian mengelola sumber daya alam. Artinya untuk mencapai kemandirian itu yang dikonsepkan Bung Hatta itu perlu yang namanya proses yang sangat panjang untuk mencapai ideal. Jadi itu yang saya bilang ya, jangan serta-merta kemudian kita bilang sekarang nih negara kita tuh kapitalis banget, Bu. Enggak juga. Karena yang namanya sekarang UMKM itu kita sampai punya kementeriannya. UMKM itu diberi banyak sekali kemudahan-kemudahan melalui undang-undang Omnibus Law. Itu ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Tapi pada saat kita mau mengelola sumber daya alam, kita masih belum punya teknologi semaju itu. Mau tidak mau ya kita harus menggandeng asing yang punya sistem ekonomi kapitalis, misalnya kayak kita memberikan Amerika misalnya konsesi untuk mengelola sumber daya alam kita. Tapi nanti kan sistemnya itu oke, misalnya 80% masuk ke kas negara, 20% ke perusahaan yang kita berikan itu. Kira-kira seperti itu. Jadi apakah kemudian negara itu akan maju apabila ideologinya campuran? Menurut saya gini, kalau kita masih punya ideologi utama, masih kayak Indonesia, kita masih menganut sistem ekonomi Pancasila. Tapi dalam pelaksanaannya ya itu bisa saja menjadi campuran sistemnya, kayak kita tadi memberikan konsesi ke negara-negara asing untuk mengkonsesi sumber daya alam kita. Itu bisa boleh-boleh saja. Apakah itu menentukan kemajuan negara? Ya mungkin saja iya. Ya kayak Amerika kan juga pada dasarnya tidak juga liberalistik murni. Kayak misalnya Korea Utara yang katanya sangat otoriter ya. Dia kan Korea Utara itu sangat membatasi itu tuh, membatasi perdagangan internasional tuh. Tapi bahkan sekarang dia membuka keran-keran impor dan lain sebagainya. Ya. Jadi ya mau tidak mau, suka dan tidak suka ya, ideologi utama tetap ada, tetapi yang namanya sistem campuran itu pasti di setiap negara itu ada. Kalau kita terlalu murni misalnya menjalankan konsep ekonomi Pancasila ya mungkin kas negara dari sumber daya alam kita mungkin sampai sekarang masih minus, karena kita masih belum bisa kayak Freeport gitu. Kita nggak akan mungkin memberikan emas kepada menggali Freeport itu kalau kita punya teknologi untuk bisa memanfaatkan emas misalnya seperti itu. Saya kan dulu kuliah tuh di Pajajaran Bandung ya. Jadi teman-teman saya tuh rata-rata tuh di kosan itu anak ITB perminyakan. Nah, saya tanya tuh. Jadi kan saya tanya gini, emangnya Indonesia kan mereka lulus itu kan diterima di Medco, di Halliburton tuh, perusahaan-perusahaan minyak asing. Saya bilang gini, emangnya Indonesia itu nggak bisa gitu ya, Pertamina tuh mengelola sendiri gitu sumber daya alam kita gitu.
oh kita belum punya tuh teknologinya, saya dijelasin tuh teknologinya begini-begini. Nah, kita masih belum punya teknologinya sampai segitu. Jadi Pertamina itu hanya mengolah minyak mentah atau apa gitu. Teknologi kita untuk begini-begini tuh belum ada. Nah, jadi kesimpulan saya, oh memang kita itu ya memerlukan konsesi-konsesi. Jadi kan ada juga tuh ya yang bilang, kita ini katanya ekonomi Pancasila tapi masih melibatkan asing gitu. Padahal nanti kita lihat dari sistem pembagian hasilnya, misalnya 80% masuk ke kas negara. Nah, jadi kalau tadi tanya menurut pendapat saya, apakah maju mundurnya suatu negara apabila diterapkan ideologi campuran, tergantung keadaan negara tersebut. Tapi bukan berarti kemudian menghilangkan ideologi asli dari negara tersebut. Ya, kayak misalnya Indonesia bisa maju di dalam bidang pengelolaan SDM, iya, dengan cara kemudian memberikan konsesi ke negara lain, ya, negara kapitalis lah misalnya. Tapi bukan berarti Indonesia tidak kemudian menghilangkan ideologi Pancasila itu sendiri, ya, karena memang mencapai idealisme, penerapan ideologi yang ideal itu memerlukan proses yang sangat panjang. Ya, kira-kira seperti itu ya Hendrawan ya. Siap Bu, untungnya di kelas saya ada Bapak Ignatius Eko, itu Bapak koperasi kelas saya Bu. Oh iya. Koperasi itu adalah konsep yang paling ideal untuk kesejahteraan bersama menurut Bung Hatta. Ya, jadi sistemnya itu memang bagus. Kalau saya lihat sistemnya memang bagus ya. Jadi untuk kesejahteraan seluruh anggota dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan suatu saat yang Koperasi Indonesia kita bisa bisa menjamur di mana-mana. Jadi kalau sekarang kan banyak Indomaret, banyak apa, mudah-mudahan nanti koperasi apa dan lain sebagainya. Kayak Mercubuana ya, kayak Mercubuana tuh udah punya koperasinya juga, tapi masih kecil juga sih. Saya sih berharap gede gitu ya, kayak supermarket, tapi koperasi gitu kan. Kira-kira seperti itu. Saya juga pernah loh, saya nggak minjem di koperasi gitu, tapi saya jadi anggota koperasi. Dapat SHU, lumayan loh, buat bahan bakso mah lumayan lah ya. Gitu. Loh, saya kan nggak minjem, saya bilang, oh enggak, ini buat SHU, sisa hasil usaha, itu tetap dapat loh kita. Saya bilang, wah enak benar ya, gitu kan. Kalau dikelola secara baik, ya kira-kira seperti itu. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Aris, ada yang mau tanya, Aris? Ya Bu, ini masalah terkait tugas besar Bu. Ya, silakan. Misalkan sudah saya upload nih, let's say minggu kedua, itu apa langsung dinilai atau gimana Bu? Terus kan di itunya soalnya bisa direvisi untuk perbaikan. Oh gimana, gitu. Iya, untuk revisi sih rata-rata tugas itu sih nilainya bagus-bagus rata-rata ya. Jadi nanti biasanya saya kasih kesempatan. Jadi gini, biasanya kan nanti saya nilai dulu nih. Nanti di pertemuan ke-9 tuh kan terakhir kumpulin. Nah, nanti kan bisa kelihatan semua nilainya. Kalau misalnya nilainya ada yang di bawah standar misalnya, itu biasanya nanti saya kasih kesempatan untuk remedial, kira-kira seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir kalau Bu ternyata nilai saya kok jelek banget gitu, boleh nggak saya remedial? Tapi boleh, tapi nanti setelah tutup. Jadi biar remedialnya sama-sama, ya kira-kira gitu. Jadi jangan khawatir ya. Biasanya kalau ngumpulinnya lebih cepat, biasanya saya ada nilai-nilai bonus tuh. Tepatnya kapan Bu? Kapan ya? Kira-kira ya mungkin sebelum UTS sudah ngumpulin gitu ya. Apalagi tuh biasanya menurut pendapat Anda tuh biasanya kasus yang saya ambil tuh kasus yang seru-seru tuh. Nah, kira-kira menurut pendapat Anda gimana nih? Kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jam 9 ya ampun, saya nggak tahu. Aduh, ternyata seru banget ya kuliah kita. Oke, jika tidak ada lagi pertanyaan, ya saya sangat apresiasi Anda datang malam ini. Terima kasih banyak ya. Kita ketemu dulu sementara di grup WA ya, silakan say hi, apa kabar semua di grup WA. Saya senang kalau grup WA-nya rame ya. Kita ketemu lagi nanti sebelum UTS, kita akan bahas kisi-kisi ujian beserta jawabannya. Jadi jangan sampai nggak hadir di pertemuan keberapa? 7. Oke? Tuh, saya kasih kisi-kisi, saya kasih poin-poin jawabannya, kira-kira menjawabnya seperti apa.
Kurang enak apa lagi coba, ya enggak? Ya kan? Siap Bu, terima kasih. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, saya juga nggak tahu, saya kira masih jam 9 kurang, ternyata jam 9. Oke, semoga sehat semua ya. Jangan, kalau ada yang sakit lapor ke saya, ada yang kena COVID, jangan segan-segan lapor ke saya. Saya juga alumni COVID, saya juga kena COVID kok. Jadi mantan kena COVID. Saya kena Sama, COVID Bu. bulan Februari. Iya. Iya, sama, Bu. Sama tetangga saya. Oh, tetangga ya. Kemarin tuh ada mahasiswa yang ikut jimit dari Wisma Atlet. Bu, saya lagi dari Wisma Atlet, Bu. Dadah. Hai guys, gue lagi di Wisma Atlet guys, minta tolong ya, apa doain. Nggak apa-apa, COVID bukan aib ya, tenang aja ya. Kita doain kesembuhan bersama kalau ada yang kena COVID. Oke? Bu, Saya ucap maaf, ya. maaf Ya. sedikit saja Bu, banyak info dan pertanyaan. Jadi gini, Siska saya itu masih terkendala sejak 2 minggu lalu sudah saya urus ke Undira tapi belum bisa Bu. Jadi saya belum bisa buka nih forum kuis tugas itu tuh belum bisa. Jadi nanti kalau misal sampai minggu depan belum bisa, nanti saya hubungin Ibu lagi ya. Jadi tugasnya gimana gitu itunya. Saya sudah saya urus ke Undiranya. Jadi udah dikirim password tetap tidak bisa, dikirim password sampai puluhan kali, nanti tetap aja nggak bisa masuk. Oh iya, oke. Siska atau e-learning? Di Siska, di e-learning kan harus masuk ke Siska dulu tuh untuk centang itu, saya kan belum itu. Nah untuk masuk ke Siskanya aja nggak bisa. Oh, emang kalau masuk ke Siska, ke e-learning harus Siska dulu ya? Ya, di Siska itu di perkuliahan online-nya harus dicentang dulu. Iya. Kalau yang terlalu kan KRS. Ya, di Di lem biru aja Mas, lem biru. Pak Aris Sukamto ini dia klik Google Meet-nya dari e-learning apa langsung pakai link dari mana? Dari link, tadi dikirimin link teman, terus langsung saya. Dari Google ya? Iya. Iya, itu memang mesti ke TU, betul. Jadi nanti kalau misalnya ini coba lapor ke saya, itu harus di TU, di checklist dulu. Nah untuk forum sama quiz masih belum ada ya Pak Aris ya. Jadi kita belum bisa ya. Jadi untuk pertemuan 1-2 ini kita nggak ada forum sama quiz ya. Karena kita via Jimit ya. Nah forum dan quiz ini baru ada nanti Senin, sekarang ada apa? Selasa depan, baru ada Selasa depan ya. Ya. Nah, jadi makasih Bu. Oke, nah untuk kalau tugas kan masih panjang waktunya, oke? Oke. Ya, oke. Saya ucapkan terima kasih ya buat semuanya. Semoga semuanya sehat dan semoga